Bab 1164 Duplikasi Mata Dewa. Kilatan petir merah melintas melalui pegunungan di Pulau Bulu Langit. Cahaya menakutkan yang menyebabkan semua makhluk hidup di dekatnya gemetar ketakutan mengejarnya. Mati saja dengan patuh. Dewa sejati Guili tertawa dingin. Menjadi dewa sejati tingkat 2, kecepatannya jelas jauh lebih besar daripada Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng menggunakan flash spasial sayap petir dengan penghapusan petir api, dewa sejati Guili masih semakin dekat dengan Zhao Feng. Gelombang kehancuran dan api tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Naga hitam sepanjang beberapa ratus yard muncul di bawah kaki Zhao Feng. Itu adalah keturunan dari ras naga penghancur. Dewa sejati, hati Guili bergetar. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon hanya memiliki sedikit garis keturunan dari Destruction Dragon Rache, garis keturunan ini masih menekan True God Guili. Jika naga ular penghancuran hitam benar-benar dari ras naga penghancuran, dewa sejati Guili bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk berdiri di depannya. HMPH, bahkan jika kamu mengalahkan hewan peliharaan spiritual terbang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dewa sejati Guili mencibir dingin saat dia melihat naga ular penghancuran hitam dengan keserakahan. Meskipun naga ini hanya memiliki garis keturunan yang sangat samar dari ras naga penghancuran, itu akan memperkuat garis keturunan peringkat bawahnya. Selain itu, kekuatan dan bakat naga ini juga tidak buruk, dan itu bisa menakuti orang lain jika dia berhasil memperbudaknya. Siapa yang bilang aku akan kabur? Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan menatap dewa sejati Guili dengan niat bertempur. Sosok Zhao Feng tampak sangat kecil di Black Destruction Serpent Dragon, tetapi aura dan niat bertarungnya naik ke langit. Tatapan dewa sejati Guili tidak bisa menjauh darinya. Dewa sejati, hati Guili bergetar. Zhao Feng tidak melarikan diri? Dia mengeluarkan hewan peliharaan langka ini untuk bertarung? Apa menurutmu kau akan menjadi tandinganku setelah mengalahkan naga ular dengan garis keturunan samar ras naga penghancur? Dewa sejati Guili tidak bisa menahan senyum. Sementara garis keturunan naga ular penghancuran hitam memang mengejutkannya, itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya karena budidaya naga ular penghancuran hitam terlalu rendah. Di sisi lain, inilah yang dia inginkan. Zhao Feng mendatanginya. Kita akan melihat. Mata Zhao Feng terfokus saat niat membunuh dingin muncul. Suara mendesing. Naga ular penghancuran hitam berubah menjadi laki-laki dengan sisik naga yang berdiri di samping Zhao Feng. Suara mendesing. Weng gelombang-gelombang. Detik berikutnya, sepasang sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia menyerang langsung ke dewa sejati Guili. Penghapusan petir api, api keemasan merah yang mengeluarkan cahaya keemasan muncul di tangan kanan Zhao Feng, dan petir putih yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di dalam api. Penghapusan petir api diciptakan dengan menggabungkan petir api angin, petir logam dari angin, dan petir kesengsaraan dewa. Itu secara teknis adalah kekuatan suci, tetapi kekuatannya melampaui batas kekuatan suci dan sepenuhnya sebanding dengan kekuatan ilahi yang dimurnikan Zhao Feng. Namun, karena penghapusan petir api diciptakan oleh 3 kekuatan yang berbeda, untuk setiap bagian penghapusan petir api yang digunakan Zhao Feng, itu akan menghabiskan energi 3 kali lebih banyak daripada kekuatan lainnya. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengulurkan telapak tangan api dan kilat keemasan merah. Telapak tangan ini memancarkan aura menakutkan yang menghancurkan dewa sejati Guili. Alam cahaya mistik tahap puncak menyerang dewa sejati peringkat 2, tetapi serangannya sangat sengit. Di saat yang sama, Black Destruction Serpent Dragon juga melepaskan bola api destruktif. HMPH, bodoh. Meskipun dewa sejati Guili terkejut, dia masih mendengus dengan dingin. Dewa sejati Guili mengedarkan kekuatan ilahinya, dan senjata sucinya ditebas begitu saja. Layar hitam dengan kekuatan tak terbatas bentrok dengan Zhao Feng dan serangan Black Destruction Serpent Dragon. Suara mendesing. Zhao Feng langsung pindah beberapa mil jauhnya. Detik berikutnya, cahaya pedang hitam melintas di tempat dia berada. Sangat kuat. Zhao Feng terkejut. Meskipun dia mengendalikan kekuatan penghapusan petir api, kekuatan ini hanyalah pengganti dari kekuatan ilahinya, yang saat ini rendah.
Kekuatan ilahi Dewa Sejati Guili masih lebih kuat, dan serangannya tidak dapat diblokir saat dia menggunakan kekuatan ilahi. Menggunakan telur untuk memecahkan batu, Dewa Sejati Guili tertawa dingin saat udara keganasan yang tak terbatas menyerang Zhao Feng. Zhao Feng telah menggunakannya untuk memperbaiki kekuatannya sendiri dan menyebabkan dia kehilangan muka. Dewa Sejati Guili perlu membunuh Zhao Feng dan meletakkan kepalanya di Exchange Spiritual Hall. Mata kiri Zhao Feng terfokus pada Dewa Sejati Guili, dan simbol petir kesengsaraan dewa muncul di samping kekuatan garis keturunan mata yang menakutkan. I Inten bocah ini mendekati level Dewa Sejati. Dewa Sejati Guili terkejut. Dia tahu bahwa Zhao Feng akan menggunakan teknik garis keturunan mata, tetapi jiwa Dewa Sejati Guili sangat kuat. Akankah teknik garis keturunan Zhao Feng benar-benar dapat merusaknya? Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba menjadi cerah, dan simbol God Tribulation Lightning yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bola api. Masing-masing simbol ini berisi api jiwa. Tribulation Lightning Eye Flame. Bola simbol petir kesengsaraan dewa sepertinya terbakar saat meledak di wajah Dewa Sejati Guili. Sombong dan sombong, Zhao Feng memiliki ekspresi dingin. Dia jelas tahu bahwa niat jiwanya tidak akan dapat melakukan banyak kerusakan pada Dewa Sejati peringkat 2, tetapi hubungan antara petir kesengsaraan dewa dan niat jiwa tidak terlalu kuat. Hanya jumlah simbol God Tribulation Lightning yang penting. Zhao Feng memiliki lebih dari 5.000 simbol petir kesengsaraan dewa, dan dia baru saja menggunakan setengahnya. Setelah menggunakan teknik garis keturunan mata, kedutan di mata spiritual Dewa Zhao Feng menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan kecepatan di mana bola emas misterius berputar di dalam dimensi mata dewa meningkat. Pergilah, Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon keduanya segera menyerang Dewa Sejati Guili. Jari menembus langit, serangan naga penghancuran. Zhao Feng dan serangan Black Destruction Serpent Dragon keduanya melesat ke arah Dewa Sejati Guili. Pedang panjang Dewa Sejati Guili memblokir serangan Black Destruction Serpent Dragon, tetapi serangan jari cepat Zhao Feng menembak ke tubuhnya. Namun, sementara jari penetrasi langit dapat melukai atau membunuh Dewa Sejati peringkat 1, itu tidak melakukan banyak kerusakan pada Dewa Sejati peringkat 2. Kamu sedang mendekati kematian? Dewa Sejati Guili sangat marah, dan dia mengedarkan garis keturunan kuno di dalam tubuhnya. Dia memiliki garis keturunan Ghost Dao yang meningkatkan kekuatan tubuh ilahi dan kekuatan ilahi. Tuan, dengan kekuatan kita bukanlah pasangan Dewa Sejati peringkat 2 ini, kata Black Destruction Serpent Dragon. Kekuatan ilahi dan senjata ilahi Dewa Sejati Guili terlalu kuat. Jika naga ular penghancuran hitam telah pulih ke tingkat Dewa Sejati peringkat 1, peluang mereka untuk menang akan sangat tinggi, tetapi itu belum punya waktu. Namun, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Bahkan jika mereka mencoba lari, Dewa Sejati Guili tidak akan membiarkan mereka pergi. Selanjutnya, jika Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang berkabut untuk pergi, Dewa Sejati Guili mungkin pergi dan membantai beberapa lusin ribu klan dari ras domba emas api yang berkobar. Sementara Zhao Feng tidak memiliki perasaan yang besar untuk perlombaan ini, dia tidak ingin melihat beberapa lusin ribu orang mati karena dia. Suara mendesing. Zhao Feng melambaikan lengan kirinya, dan laki-laki merah kristal yang memancarkan aura garis keturunan kuno yang kuat muncul. Lebih banyak pembantu, ekspresi Dewa Sejati Guili menjadi agak dingin. Meskipun kekuatan pendatang baru ini tidak terlalu tinggi, aura garis keturunan yang terpancar darinya mengguncang tubuh Dewa Sejati Guili. Serang bersama, Zhao Feng meraung, dan naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wan mengambil tindakan juga. Pembatasan kayu bumi, serangan naga penghancuran, jari menembus langit, ketiganya bentrok melawan Dewa Sejati Guili. Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon berada di depan sementara Zhao Wan ada di sana untuk mendapatkan dukungan. Tubuh petir suci Zhao Feng telah mencapai tahap awal dari tingkat 7 dan berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa, jadi Dewa Sejati peringkat 1 yang normal tidak dapat melakukan apapun padanya. Naga ular penghancuran hitam memiliki tubuh naga penghancur yang setara dengan tubuh Zhao Feng. Namun, Dewa Sejati Guili bahkan lebih menakutkan setelah menggunakan senjata ilahi. Tak satu pun dari mereka yang berani mengambil tebasan kegelapannya secara langsung. Dua aura garis keturunan kuno dan keturunan dari mata dewa. Hati Dewa Sejati Guili bergetar saat melihat Zhao Wan bersembunyi di belakang Zhao Feng. Tubuh Zhao Wan mengandung dua aura garis keturunan kuno yang kuat, dan salah satunya adalah mata bentuk segudang.
Orang harus tahu bahwa keturunan mata dewa sangat berbakat di alam dewa kuno yang sunyi, dan mereka pasti akan dikirim ke puncak kekuatan bintang 4 atau kekuatan bintang 5 saat ditemukan. Kalian semua harus mati, Dewa Sejati Guili memutuskan. Jika Zhao Feng meninggalkan Pulau Bulu Langit hidup-hidup, dia dan sekutunya akan menjadi ahli di alam dewa desolet kuno di masa depan dan pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan. Penghancuran neraka sah hitam, Dewa Sejati Guili membakar kekuatan ilahi garis keturunannya dan mencengkeram pedang panjangnya dengan kedua tangan saat aura menakutkan melesat ke langit. Tidak bagus, langkah terakhir dari Dewa Sejati peringkat 2. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Pada saat ini, Dewa Sejati Guili akan menggunakan gerakan pamungkas tanpa memperhatikan harganya. Zhao Feng telah memancing Dewa Sejati Guili sehingga dia dapat menggunakan beberapa kartu tersembunyi, tetapi hal yang sama berlaku untuk Dewa Sejati Guili. Sekarang, dia akan menggunakan gerakan pamungkas di puncak alam cahaya mistik. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi menjadi gelap saat hantu mulai melolong. Dewa Sejati Guili menebas dengan pedang panjangnya, dan cahaya pedang gelap yang menakutkan menyapu trio itu. Segala sesuatu yang dilewatinya mati. Dewa Sejati Guili mengungkapkan senyum kemenangan setelah menggunakan gerakan ini. Bahkan Dewa Sejati peringkat 2 normal tidak akan berani dengan mudah memblokir serangan ini. Zhao Feng, teriak Black Destruction Serpent Dragon. Bahkan jika kekuatan serangan ini tersebar dan menyerang mereka bertiga secara bersamaan, itu masih cukup untuk melukai dasar Black Destruction Serpent Dragon. Itu menaruh harapan pada Zhao Feng karena dia tahu dia memiliki senjata pertahanan yang sangat kuat. Setelah senjata pertahanan ini dikeluarkan, itu pasti bisa memblokir serangan ini. Senjata ilahi. Pada saat kritis ini, Zhao Feng lebih tenang dari siapapun. Pikirannya bergerak cepat, tetapi dia masih tidak mengeluarkan segel dewa kuno karena bola emas misterius di mata dewanya tiba-tiba melepaskan warna mimpi yang mengejutkan Zhao Feng. Ini adalah sumber asal di mata dewanya. Naga ular penghancuran hitam mulai panik setelah melihat Zhao Feng berdiri di sana dengan linglung tanpa mengeluarkan senjata sucinya. Itu tidak bisa mengerti mengapa Zhao Feng tidak akan menggunakan senjata ilahi bahkan sekarang. Tepat saat merasa bingung, mata spiritual Dewa Zhao Feng melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, cahaya mimpi melintas di mata kiri Zhao Feng sebelum berubah menjadi lautan emas. Aura ini, ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah secara dramatis, dan jantungnya bergetar. Ia telah melihat aura ini kembali ke God Corps. Zhao Feng menggunakan kekuatan ini untuk bekerja sama dengan keturunan mata dewa lainnya dan hampir membunuh Dewa Sejati Tianfa. Namun, Zhao Feng saat ini sendirian. Akankah kekuatan ini sekuat sebelumnya? Apa yang sedang terjadi? Senyum Trugat Guili membeku, dan dia mulai gemetar secara naluriah. Mata kiri Zhao Feng mengunci serangan Dewa Sejati Guili, dan warna mimpi di dalam bola emas misterius langsung mulai memutar kekuatan serangan itu. Detik berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan keluar dari mata kiri Zhao Feng. Serangan ini sama persis dengan serangan terakhir Dewa Sejati Guili. Bahkan kekuatannya sangat mirip, seolah-olah dia telah menduplikasi serangan terakhir Dewa Sejati Guili. Kedua pukulan itu bentrok, menyebabkan pasir dan batu terbang kemana-mana saat langit menjadi gelap. Bab 1165 Kejatuhan Dewa Sejati Guili. Zhao Feng melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Meskipun dialah yang melakukannya, dia tidak tahu ini yang akan terjadi. Dua pedang cahaya identik bentrok di udara dan menciptakan badai yang mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Black Destruction Serpent Dragon tertegun dan tidak mengerti. Itu tidak berpikir bahwa adegan aneh seperti itu akan terjadi setelah Zhao Feng menggunakan kekuatan asal mata dewanya. Mata dewa macam apa yang merupakan mata dewa ke-9? Kegelapan memudar dan mengungkapkan ekspresi tertegun Dewa Sejati Guili. Berat, apa yang baru saja kamu lakukan? Dewa Sejati Guili tiba-tiba meraung. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Bagaimana Zhao Feng bisa menggunakan Black Sahel Destruction? Itu adalah keahlian utamanya. Selain itu, bahkan jika Zhao Feng entah bagaimana mengetahui keterampilan ini, kekuatannya tidak akan begitu besar karena perbedaan kultivasi di antara mereka. Selain itu, penghancuran neraka sah hitam adalah teknik pertempuran dari Ghost Dao, dan Zhao Feng tidak memiliki aura Ghost Dao yang berasal darinya. Itu tidak mungkin baginya untuk menggunakan Black Sahel Destruction ke tingkat seperti itu.
Namun, ketika Zhao Feng menggunakan penghancuran neraka hitam, kekuatannya setara dengan Dewa Sejati Guili. Zhao Feng tidak peduli dengan Dewa Sejati Guili saat dia mulai merenung. Di masa lalu, mata dewanya bisa menduplikasi sumber daya, jadi Zhao Feng segera tenang karena terkejut. Sepertinya kemampuan duplikasi saya telah berkembang. Dulu, saya hanya bisa menduplikasi item di dalam mata kiri saya, tapi sekarang, saya juga bisa menduplikasi apapun dari dunia luar. Berpikir sampai di sana, hati Zhao Feng bergetar, dan dia menjadi sangat gembira. Penguatan kemampuan duplikasinya memungkinkan dia memiliki kemampuan yang menakutkan. Namun, energi yang dibutuhkan untuk menduplikasi keterampilan adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan Zhao Feng. Lebih dari setengah dari Yuan Qi dan maksud mata telah habis, dan kekuatan asal juga telah habis. Zhao Feng menyadari bahwa mata spiritual Lordnya sekarang dalam kondisi lemah. Itu seperti orang parubaya yang tiba-tiba menjadi tua. Ini karena mata spiritual Dewa Zhao Feng telah kehilangan sejumlah besar kekuatan asal. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya mengerti bahwa itu adalah kekuatan asal yang digunakan ketika dia menggandakan sumber daya dalam dimensi mata dewanya. Namun, menduplikasi sumber daya sama sekali berbeda dengan menduplikasi keterampilan. Menduplikasi sumber daya membutuhkan banyak waktu dan perlahan menggunakan kekuatan asal, jadi penggunaannya tidak terdeteksi. Di sisi lain, menduplikasi sebuah skill menghabiskan banyak origin power dalam sekejap karena kemampuan mata kiri digunakan hingga batasnya. Setelah memikirkan semuanya, Zhao Feng mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Sejati Guili dengan senyum tipis. Meskipun menduplikasi skill barusan telah melemahkan mata kiri Zhao Feng untuk sementara, itu juga membuat takut Dewa Sejati Guili karena dia masih tidak mengerti bagaimana Zhao Feng bisa menggunakan Black Sahel Destruction. Bocah, katakan padaku, bagaimana kamu tahu keterampilan bertarangku? Meskipun Dewa Sejati Guili sedikit takut, Zhao Feng hanya berada di puncak alam cahaya mistik, jadi kesombongannya muncul kembali setelah beberapa saat. Hehe, coba tebak, Zhao Feng tidak bisa menahan tawa. Bahkan kucing kecil pencuri dan naga ular penghancur hitam tidak tahu rahasia mata spiritual Tuhannya, jadi mengapa dia harus memberitahu Dewa Sejati Guili? Kamu sedang mendekati kematian? Pembuluh darah Dewa Sejati Guili menggembung ketika dia mendengar jawaban Zhao Feng. Dewa Sejati Guili mengedarkan kekuatan ilahi ke senjata ilahi dan akan mengambil tindakan. Lonjakan air inten yang kuat tiba-tiba keluar dari mata kiri Zhao Feng. Penghancuran neraka hitam, Zhao Feng meraung. Apa? Tubuh Dewa Sejati Guili bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Namun, di saat berikutnya, dia menyadari bahwa Zhao Feng tidak menggunakan Black Sahel Destruction dan hanya membuatnya takut. Ekspresi Dewa Sejati Guili dipenuhi dengan rasa malu. Dia, Dewa Sejati tingkat 2, hanya ditakuti oleh alam cahaya mistik tahap puncak. Jika berita tentang ini menyebar, dia tidak akan punya tempat untuk meletakkan wajahnya di masa depan. Namun, tepat pada saat ini, riak kegelapan dingin menembus ke arahnya melalui udara. Tidak baik, ekspresi Dewa Sejati Guili berubah secara dramatis, dan dia menggunakan kekuatan ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing, su gelombang-gelombang. Riak itu menembus dadanya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya abu-abu perak, kucing kecil pencuri itu segera pindah kembali ke sisi Zhao Feng. Kucing kecil pencuri memberitahu Zhao Feng tentang apa yang terjadi dengan pembunuhannya barusan. Pada saat kritis, Dewa Sejati Guili mengedarkan kekuatan ilahi untuk memblokir sebagian besar kerusakan yang disebabkan oleh pembunuhan kucing pencuri kecil itu. Itu cukup. Mata Zhao Feng menjadi dingin saat dia melihat jiwa Dewa Sejati Guili dengan kedua matanya. Zhao Feng telah memberitahu kucing kecil pencuri itu untuk bersembunyi di samping sejak pertempuran dimulai. Ini akan memungkinkan kucing pencuri kecil berada dalam posisi yang lebih baik untuk membunuh musuh ketika penjagaannya diturunkan. Mereka tidak berharap Dewa Sejati Guili menjadi begitu waspada. Dia memang layak menjadi Dewa Sejati peringkat 2 yang lama. Sialan, bajingan tak tahu malu. Darah bocor dari mulut Dewa Sejati Guili. Dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan begitu licik hingga menakut-nakuti dia untuk memberi kucing yang tersembunyi itu kesempatan untuk dibunuh. Selain itu, hewan peliharaan spiritual ini memiliki senjata dewa yang menakutkan. Untungnya, budidayanya tidak tinggi atau Dewa Sejati Guili sudah mati. Biaya, Zhao Feng langsung meraung. Jari penghilang Tuhan, Zhao Feng mengedarkan penghapusan petir api dan menyerang Dewa Sejati Guili.
Kalian semua mendekati kematian. Meskipun dewa sejati Guili terluka, dia tidak takut sama sekali. Serangan naga penghancuran. Naga ular penghancuran hitam juga mendekati dan melambaikan kedua telapak tangan, melepaskan gelombang api drakonik hitam merah yang menakutkan. Karena kucing kecil pencuri itu sudah terlihat, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Ia mengeluarkan cambuk ular naga emas hitam di lehernya dan mencambuknya ke arah dewa sejati Guili. Tanah berat, pembatasan kayu. Zhao Wan terus menggunakan teknik untuk mempengaruhi dewa sejati Guili. Pada saat ini, Zhao Feng dan teman-temannya dapat perlahan-lahan menekan dewa sejati Guili tanpa menggunakan kartu tersembunyi. Sialan, kamu hanya menggunakan nomormu? Dewa sejati Guili meraung marah. Dia tidak takut pada Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon bekerja sama. Tetapi sekarang, kucing pencuri kecil itu telah bergabung juga. Kucing kecil pencuri itu sangat licik dan ahli dalam menyergap. Zhao Wan juga menggunakan bentuk mata segudang untuk menekannya. Hehe, ini dianggap menggunakan angka? Little Black dan kucing kecil pencuri adalah hewan peliharaan spiritual saya, dan dia adalah tiruan saya. Zhao Feng tidak bisa menahan tawa. Kamu, dewa sejati Guili memiliki ekspresi marah, tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia hanya bisa membenci kenyataan bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan spiritual yang begitu kuat. Adapun klon, kekuatan bertarungnya tidak sederhana, dan dia bahkan memiliki mata bentuk segudang. Dewa sejati Guili meninggalkan klonnya kembali di istana. Selain itu, kekuatan klonnya hanya rata-rata, jadi meskipun dia membawa klonnya, itu tidak akan mengubah situasi. Lari, dewa sejati, pikir Guili. Jika ini terus berlanjut, dia akan terjebak dan dibunuh oleh Zhao Feng dan teman-temannya. Suara mendesing. Dewa sejati Guili berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, token muncul di tangannya, yang digunakan dewa sejati Guili untuk mengirim pesan. Menurutmu kamu mau lari kemana? Zhao Feng melambaikan tangannya dan menempatkan Little Black, kucing kecil pencuri, dan Zhao Wan ke dalam Misty Spatial World saat dia mengejar dewa sejati Guili. Suara mendesing. Busur emas yang berkedip muncul di tangan Zhao Feng. Busur panjang ini adalah senjata dewa di bawah standar yang diperoleh Zhao Feng dari membunuh Lu Wei. Busur ini disebut langit instan, dan digunakan untuk pembunuhan. Itu kuat dan secepat kilat. Meskipun kemampuan khusus busur ini tidak sebagus busur pengunci langit, itu adalah senjata dewa di bawah standar, jadi kekuatannya lebih baik. Zhao Feng menggabungkan penghapusan petir api ke langit instan. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya keemasan, panah api merah melesat ke udara dan melewati bahu dewa sejati Guili. Jika Lu Wei bisa melihat ini, dia akan tercengang karena keahlian Instant Sky adalah pembunuhan. Itu tidak digunakan untuk menembak pada jarak yang jauh atau selama pengejaran. Busur ini tidak memiliki kemampuan mengunci, tetapi saya memiliki mata spiritual Tuhan. Busur ini tidak cocok untuk pengejaran, tetapi mata kiri Zhao Feng menutupi kelemahan ini. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat sangat jauh, dan itu dilatih ke dewa sejati Guili. Begitu dia memiliki kesempatan, dia akan menembakkan panah yang terbuat dari Lightning Fire Obliteration. Setelah terbiasa dengan langit instan, tembakan Zhao Feng menjadi lebih akurat. Perlahan tapi pasti, luka dewa sejati Guili menjadi lebih berat, dan dia mulai melambat. Zhao Feng memanggil Little Black dan menggunakannya untuk mengejar dewa sejati Guili sementara dia terus menembakkan panah dengan Instant Sky. Zhao Feng, biarkan aku pergi, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan merepotkanmu di masa depan. Tubuh dewa sejati Guili hangus hitam, tapi wajahnya putih pucat. Pada titik ini, Zhao Feng telah mengejarnya selama sebulan penuh, dia terluka parah dan bukan tandingan Zhao Feng lagi. Zhao Feng tertawa dingin dan tidak mengatakan apapun. Bahkan jika dewa sejati Guili tidak menimbulkan masalah bagi Zhao Feng secara pribadi, dia pasti akan menemukan orang lain untuk melakukannya. Jelas mustahil bagi dewa sejati Guili untuk memaafkannya pada saat ini. Zhao Feng, kita semakin dekat dan lebih dekat ke wilayah Tuan Pulau Bulu Langit. Cepat habisi dia. Naga ular penghancuran hitam berbicara pada saat ini. Meskipun dewa sejati Guili dikejar oleh Zhao Feng, rute yang diambil tidak ada orang di sekitarnya karena dewa sejati Guili tidak ingin orang lain melihat situasinya saat ini. Namun, tujuan akhirnya jelas adalah wilayah Raja Pulau Bulu Langit. Titik.
Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng memadatkan hampir 4000 simbol God Tribulation Lightning tanpa mengatakan apapun dan melepaskan teknik garis keturunan God Tribulation Lightning yang paling menakutkan yang dia bisa. Bola petir meledak di wajah Dewa Sejati Guili. Dewa Sejati Guili berteriak kesakitan, tetapi kemudian dia tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang mematikan. Sudah berakhir untukmu, kakak kedua saya ada di sini. Dewa Sejati Guili, yang sekarang sangat lemah, memandang Zhao Feng dan naga ular hitam seolah-olah mereka sudah mati. Dewa Sejati Guili tidak memberitahu Tuan Pulau Bulu Langit tentang apa yang terjadi karena itu terlalu memalukan, tetapi dia mengirim pesan ke saudara keduanya. Kakak keduanya, Dewa Sejati Guisa, adalah Dewa Sejati tingkat 3 dan akan dengan mudah dapat membunuh Zhao Feng. Awan gelap terombang-ambing di kejauhan saat gelombang kegelapan turun. Konyol, beraninya kau menyerang seseorang di bawah penguasa Pulau Bulu Langit? Seorang tetua yang sangat kurus menyerang. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup sekarang karena dia ada di sini? Wajah Zhao Feng menjadi dingin saat dia memancarkan kekuatan ilahi garis keturunan yang menakutkan dari jari telunjuknya dan menyatukannya dengan penghapusan api petir. Pada saat yang sama, Black Destruction Serpent Dragon di bawah kakinya terbakar dengan api hitam Destruction. Jari menembus langit, penghancuran nafas naga. Black Destruction Serpent Dragon menggunakan Origin Power of Destruction dengan Destruction Dragon Breath. Berani-beraninya kau membunuhku. Ketakutan muncul di wajah Dewa Sejati Guili ketika perasaan dingin kematian meluas ke seluruh tubuhnya, tetapi dia terlalu lemah sekarang dan tidak dapat memblokir Zhao Feng dan naga ular penghancur hitam. Serangan mereka langsung membunuh Dewa Sejati Guili. Arg, Anda mendekati kematian? Beraninya kamu membunuh saudara ketigaku? Di kejauhan, ekspresi Dewa Sejati Guisa menjadi sangat galak dan jelek. Dia seperti hantu dari neraka saat dia melompat ke Zhao Feng. Peringkat 3 Dewa Sejati. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia tahu bahwa dia akan menyinggung kekuatan Raja Pulau Bulu Langit saat dia mengejar Dewa Sejati Guili, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Si Feng tidak akan membiarkannya pergi dan begitu pula Dewa Sejati Guili, jadi Tuan Pulau Bulu Langit jelas juga tidak akan membiarkannya. Jika itu masalahnya, maka Zhao Feng hanya akan membunuh semua orang di bawah perintah Raja Pulau Bulu Langit tanpa ragu-ragu. Bab 1166 Bersembunyi. Alasan Raja Pulau Bulu Langit bisa memerintah Pulau Bulu Langit bukan karena pasukannya sangat kuat, itu karena dia memiliki 2 ahli dewa sejati di bawahnya. Selain mereka, istana Tuan Pulau hanya berisi beberapa murid dan pelayan. Meskipun itu disebut pulau, ukurannya sebanding dengan seluruh dinasti agung Ganlor. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya 3 dewa sejati bagi mereka untuk bisa menguasai semua Pulau Bulu Langit. Mereka semua lebih kuat dibandingkan dengan orang lain pada tingkat kultivasi yang sama. Zhao Feng hanya membunuh yang terlemah dari ketiganya, dan itu membutuhkan banyak kartu tersembunyi serta bantuan naga ular penghancur hitam, Zhao Wan, dan kucing kecil pencuri. Pada saat ini, orang terkuat kedua dari pasukan Raja Pulau Bulu Langit, Dewa Sejati Guisa, sedang menyerang Zhao Feng. Ada 9 peringkat untuk Dewa Sejati. Meskipun perbedaan antara setiap peringkat tidak terlalu menakutkan, Dewa Sejati tingkat 3 bukanlah eksistensi yang bisa dilawan Zhao Feng saat ini. Zhao Feng bersiap untuk menggunakan dunia tata ruang berkabut tetapi ragu-ragu sejenak. Jika aku menggunakan Misty Spatial World untuk pergi, orang ini pasti akan mencoba mencariku, dan begitu dia tidak dapat menemukanku, kemungkinan besar dia akan membantai ras domba emas api yang berkobar. Hati Zhao Feng jatuh. Meskipun ras domba emas api yang berkobar sekecil semut di mata Dewa Sejati Guisa, begitu dia tidak dapat menemukan Zhao Feng, dia akan membantai ras domba emas api yang berkobar hanya untuk menyelamatkan muka. Dewa Sejati Guisa tiba saat Zhao Feng ragu-ragu. Kecepatan apa? Hati Zhao Feng melonjak karena terkejut. Dewa Sejati Guili hanya sedikit lebih cepat dari Zhao Feng, tetapi Dewa Sejati Guisa jauh lebih cepat. Dia berada puluhan ribu mil jauhnya, tetapi dalam waktu singkat Zhao Feng sedang merenung, dia sudah tiba. Berani-beraninya kau membunuh saudara ketigaku? Matilah! Dewa Sejati Guisa memiliki ekspresi yang mengerikan dan marah. Pada kenyataannya, dia tidak terlalu memperhatikan ketika Dewa Sejati Guili meminta bantuan. Dari sudut pandangnya, tidak ada seorang pun di Pulau Bulu Langit yang cocok dengan Dewa Sejati Guili. Selain itu, mereka tidak akan berani membunuh Dewa Sejati Guili.
jadi dewa sejati Guisa tidak terburu-buru dengan kecepatan penuh. Namun, ketika dia akhirnya tiba, dia melihat dewa sejati Guili terbunuh tepat di depan matanya. Ini berarti dewa sejati Guisa ikut bertanggung jawab atas kematian dewa sejati Guili. Jika kakak laki-lakinya mengetahui hal ini, dia akan dihukum. Inilah mengapa dewa sejati Guisa perlu membunuh Zhao Feng apapun yang terjadi. Tinju dingin yang diselimuti udara hantu menghantam Zhao Feng. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Naga ular penghancuran hitam ketakutan. Kali ini, lawan mereka adalah dewa sejati tingkat 3 yang berkultivasi dalam dao hantu yang menakutkan. Budidaya Black Destruction Serpent Dragon terlalu rendah, jadi tidak bisa melarikan diri atau bertahan. Itu hanya bisa menempatkan harapannya pada Zhao Feng. Kucing kecil pencuri telah bersembunyi di dunia tata ruang berkabut. Tidak ada waktu untuk bersembunyi di Misty Spatial World atau berteleportasi. Ekspresi Zhao Feng tenggelam. Memasuki dunia tata ruang berkabut dan berteleportasi, keduanya membutuhkan waktu. Teleportasi juga membutuhkan jalur yang stabil. Suara mendesing, mata Zhao Feng menegang, dan sepotong logam segitiga muncul di tangannya. Potongan logam ini langsung berubah bentuk dan berubah menjadi perisai hitam. Zhao Feng mencengkeram senjata ilahi dan menghadapi serangan ini dari dewa sejati tingkat 3 secara langsung. Penghalang melingkar hitam memblokir serangan dewa sejati Guisa. Zhao Feng juga bisa menggunakan kemampuan duplikasi mata dewa untuk memblokir serangan ini, tetapi menduplikasi serangan dari dewa sejati tingkat 3 akan menghabiskan banyak energi. Jadi Zhao Feng memilih untuk menggunakan senjata ilahi sebagai gantinya. Meskipun niat membunuh dewa sejati Guisa terhadap Zhao Feng mungkin akan lebih kuat setelah Zhao Feng mengeluarkan senjata ilahi yang begitu kuat, itu tidak masalah pada saat ini karena dia tidak akan membiarkan Zhao Feng pergi. Apakah itu senjata Divine Defensive? Ekspresi dewa sejati Guisa berubah menjadi kejutan. Bahkan jika Zhao Feng memiliki senjata ilahi, dia seharusnya tidak bisa memblokir serangannya dengan mudah. Ini berarti bahwa senjata Divine pertahanan Zhao Feng setidaknya adalah senjata Divine tingkat menengah. Mata dewa sejati Guisa langsung dipenuhi dengan keserakahan. Setelah memblokir serangan itu, Zhao Feng dengan cepat mundur dan menutupi naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wan dengan niatnya. Suara mendesing, Zhao Feng dan teman-temannya menghilang. Black Destruction Serpent Dragon berhenti sejenak di dalam Misty Spatial World sebelum segera berbicara. Tuan, tidak ada gunanya bersembunyi di Misty Spatial World. Tidak ada gunanya bersembunyi di sini? Zhao Feng terkejut. Ketika seseorang mencapai tingkat dewa sejati, kendali mereka atas hukum langit dan bumi akan mencapai tingkat yang baru, termasuk hukum ruang. Meskipun kita bersembunyi di dalam Misty Spatial World, kita hanya tersembunyi di dalam hukum ruang. Orang ini sangat kuat, jadi dia pasti bisa merasakan di mana kita bersembunyi. Naga ular penghancuran hitam sangat berpengetahuan. Dunia kecil tempat mereka bersembunyi langsung mulai bergetar. Idiot, apakah Anda pikir saya tidak dapat menemukan Anda setelah Anda bersembunyi di dunia kecil spasial? Anda pasti dari dimensi lain? Dewa sejati Guisa tertawa. Dia sudah menemukan di mana Zhao Feng dan teman-temannya bersembunyi. Yang perlu dia lakukan hanyalah membombardir dimensi dan memaksa mereka keluar. Langkah terakhir dewa sejati Guisa telah siap. Begitu Zhao Feng dan teman-temannya muncul, mereka akan mati. Dewa sejati Guisa meninju. Sementara tinju ini tampaknya tidak mengandung banyak kekuatan, itu berisi kekuatan hukum yang kuat yang memasuki udara dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dewa sejati Guisa jelas tidak dapat menerobos struktur spasial alam Desolate Realm of Gods dengan kekuatannya, tetapi selama dia bisa sedikit mengguncangnya, itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada dunia tata ruang berkabut. Naga ular penghancuran hitam segera berbicara, Tuan, jika ini terus berlanjut, dunia kecil dalam dunia tata ruang berkabut akan dihancurkan. Apa? Hancur? Wajah Zhao Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mulai panik. Setelah dunia tata ruang berkabut dihancurkan, maka semua sumber daya dalam dunia tata ruang berkabut akan terungkap juga. Namun, pacaran sekarang sama saja dengan mati. Apakah dia tidak punya jalan keluar lagi? Tidak, masih ada jalan untuk bertahan hidup. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat menggabungkan niatnya ke mata kirinya. Dewa sejati Guisa masih membombardir dimensi di dunia luar dan menyebabkannya bergetar. Keluar, Dewa sejati Guisa mengungkapkan senyum dingin saat dia meninju. Dia yakin pukulan ini akan membuat Zhao Feng dan teman-temannya muncul.
Pukulan dewa sejati Guisa menghantam udara dan bergabung keluar angkasa, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak bisa merasakannya lagi? Dewa sejati Guisa langsung panik. Tiba-tiba, dia tidak bisa merasakan di mana Zhao Feng dan teman-temannya bersembunyi lagi. Tidak ada gangguan di luar angkasa juga. Zhao Feng dan teman-temannya telah menghilang tanpa jejak. Sosok berambut emas segera muncul di alam mimpi kuno. Pikiran Zhao Feng kemudian memasuki dunia tata ruang berkabut dan tidak menemukan jejak aneh. Di masa lalu, Zhao Feng bisa saja memasuki alam dewa kuno yang sunyi jauh sebelum dia melakukannya, dan itu karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu di alam mimpi kuno. Alam mimpi kuno penuh dengan aura asal kuno, jadi itu jelas istimewa. Seperti yang kupikirkan, aku akan menghilang sepenuhnya dari alam dewa kuno yang sunyi setelah memasuki alam mimpi kuno. Dimensi macam apa alam mimpi kuno itu, dan di manakah itu di semesta penggemar? Zhao Feng tersenyum lalu menghela nafas. Dewa sejati Guisa akan segera pergi. Zhao Feng bisa merasakan situasi di dunia luar melalui dunia tata ruang berkabut. Zhao Feng tidak bisa membiarkan dewa sejati Guisa pergi begitu saja. Jika dewa sejati Guisa tidak dapat menemukan Zhao Feng, dia pasti akan mencari di seluruh pulau dan mengambil tindakan melawan ras domba emas api yang berkobar. Zhao Feng kembali ke dunia tata ruang berkabut. Di dunia luar, dewa sejati Guisa yang mencurigakan tiba-tiba merasakan gangguan samar di luar angkasa dan merasakan di mana Zhao Feng bersembunyi. Sialan, dia masih di sini. Dewa sejati Guisa menjadi marah. Tepat ketika dia hendak menyerang, ruangnya kembali normal, dan target yang baru saja dia kunci menghilang. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Dewa sejati Guisa tidak bisa mengerti dan dipenuhi dengan rasa malu dan amarah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada tahap puncak Mystic Light Realm. Bocah itu pasti masih bersembunyi di sini. Dewa sejati Guisa mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia tidak bisa memaksa Zhao Feng dan teman-temannya keluar, Zhao Feng pasti akan muncul segera setelah dia mulai pergi. Aku tidak percaya kamu akan tinggal di sana selamanya. Dewa sejati Guisa meraung marah dan mengeluarkan sebuah tanda pesan. Kalian semua datang ke sini. Dewa sejati Guisa mengirimkan pesan, dan semua murid dan pelayan di wilayah Raja Pulau Bulu Langit menuju ke Dewa sejati Guisa. Sejak penguasa Pulau Bulu Langit membawa Si Feng ke perlombaan giok emas di Blue Ocean Bay, Dewa sejati Guisa bertanggung jawab atas Pulau Bulu Langit. Ada 10 alam cahaya mistik tahap puncak dan 10 demigod di antara 20 pelayan. Ketiga murid itu semuanya demigod juga, dan kekuatan mereka pasti melampaui demigod normal. Jagalah tempat ini dan siapkan Heaven Luo Earth Saarai. Dewa sejati Guisa memerintahkan dengan dingin, dan kelompok itu mulai mengambil tindakan. Terlepas dari wilayah Raja Pulau Bulu Langit, Pulau Bulu Langit sekarang memiliki tempat terlarang lainnya. Tempat terlarang ini memiliki susunan yang sangat kuat yang diatur oleh kekuatan penguasa Pulau Bulu Langit di sekitarnya. Dewa sejati peringkat 1 pasti akan mati jika mereka masuk, dan bahkan dewa sejati peringkat 2 tidak akan dapat menerobosnya. Tidak ada kekuatan di Pulau Bulu Langit yang berani menyinggung pasukan Raja Pulau Bulu Langit. Namun, banyak kekuatan di Sky Feather Island yang penasaran mengapa Arai dipasang di tempat ini. Dewa sejati Guisa bahkan berkemah di sekitar tempat ini. Rahasia macam apa yang ada di sana? Sebuah gunung hitam yang mencapai awan terletak di sisi lain dari alam dewa kuno yang sunyi. Awan di sekitar gunung hitam juga hitam dan sangat tebal. Bahkan Divine Sense tidak bisa masuk. Banyak sosok misterius duduk di aula besar. Aura dari orang-orang ini sangat kuat, tidak satupun dari mereka lebih lemah dari dewa sejati Guisa. Sosok aneh yang sepertinya terbuat dari air hitam duduk di bagian paling depan aula. Sosok itu tidak memiliki wajah. Melapor kepada Dewa Suci, kami belum menemukan Xin Wu Heng. Seorang pria lapis baja hitam berlutut di luar aula besar dengan ekspresi yang sangat hormat. Sekelompok sampah, sebuah suara terdengar di dimensi jiwa dari sosok yang sepertinya terbuat dari air hitam. Itu menyebabkan hati para ahli yang hadir sedikit bergetar. Tepat pada saat ini, sosok lain memasuki aula besar. Tuan Ilahi, kami menemukan gangguan dari segel dewa kuno di arah barat laut zona Gulong. Sosok yang hadir mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar ini, dan suasana tegang langsung menghilang. Tuhan, perjalanannya sangat jauh. Bawahan ini bersedia untuk pergi dan mengambil kembali segel dewa kuno.
Seorang pria berjubah ungu tua berdiri. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk menyelesaikan tugas sepenting itu. Saya akan pergi. Suara yang menusuk tulang terdengar pada saat ini, dan seorang pria dengan tato ungu dan perban hitam berdiri. Orang yang berbicara sebelumnya langsung menunjukkan senyum tipis, lalu duduk. Oke, Dewa Langit Hitam Kuno. Misi Anda adalah untuk mengambil kembali segel Dewa Kuno dan membunuh siapapun yang menghentikan Anda. Petik 2. Sosok yang tampaknya terbuat dari air hitam langsung menghilang, seolah-olah tidak ada sejak awal. Sosok lain di aula besar juga mulai pergi. Bab 1167 Kontrol atas alam mimpi kuno. Zhao Feng jelas memperhatikan deretan pembunuhan di dunia luar, tetapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. The Ancient Dream Realm sangat mirip dengan Ancient Desolate Realm of Gods, jadi tinggal di sini sama saja dengan tinggal di Ancient Desolate Realm of Gods ke Zhao Feng. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki begitu banyak hal yang perlu dia lakukan di dunia luar, Zhao Feng bisa tinggal di alam mimpi kuno selamanya. Naga ular penghancuran hitam di dunia tata ruang berkabut merasa sangat aneh tentang mengapa Dewa Sejati Guisa tidak terus menyerang mereka. Itu pasti bukan karena Dewa Sejati Guisa baik hati dan memutuskan untuk pergi. Itu karena Dewa Sejati Guisa tidak bisa memaksa mereka keluar dari dunia tata ruang berkabut. Naga ular penghancuran hitam tidak bodoh dan bisa menebak bahwa ini karena Zhao Feng. Zhao Feng akan kembali ke dunia tata ruang berkabut untuk sesaat dan kemudian menghilang lagi. Naga ular penghancuran hitam tidak tahu kemana Zhao Feng pergi, tetapi jika Zhao Feng tidak mau mengatakannya, maka dia tidak akan pernah tahu. Namun, semua itu tidak penting. Selama mereka aman, tidak apa-apa. Zhao Feng pasti akan memberikan sumber daya kepada naga ular penghancuran hitam untuk bertahan hidup, dan kemudian mereka dapat menyerang. Zhao Feng berdiri di atas kera hitam raksasa di dalam alam mimpi kuno. Kera hitam ini memiliki ekspresi yang menakutkan dan menakutkan. Cahaya gelap berkedip di matanya, dan memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Ini adalah hewan peliharaan spiritual terkuat yang dimiliki Zhao Feng sejauh ini. Itu adalah kera iblis bersayap hitam, dewa sejati peringkat 2 dengan garis keturunan peringkat 6312 di antara 10.000 ras kuno. Tuan, perlombaan serigala es bermata biru tidak bisa diremehkan. Meskipun garis keturunan mereka tidak sekuat saya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Kera iblis bersayap hitam berkata kepada Zhao Feng. Hehe, apa menurutmu aku takut pada mereka? Zhao Feng tersenyum percaya diri. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berdiri di belakangnya. Ada gerombolan binatang menakutkan yang mengikuti jejak Zhao Feng. Meskipun beberapa dari mereka lemah, Zhao Feng selalu menggunakan angka untuk menang di alam mimpi kuno. Bertarung juga akan menyingkirkan yang lemah dan memperkuat para ahli. Ini adalah hukum kelangsungan hidup, yang kuat beradaptasi sementara yang lemah dieliminasi. Zhao Feng segera tiba di wilayah perlombaan serigala es bermata biru. Tempat ini dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi dan kabut es. Lapisan es menutupi banyak pohon, dan di tengah hutan ini ada kolam. Tentu saja, semua sumber daya di sini adalah elemen es dan air. Pada saat ini, ras serigala es bermata biru telah berkumpul di batas hutan untuk melindungi wilayah mereka. Meskipun mereka memiliki tatapan tajam, mereka juga mengandung sedikit ketakutan karena gerombolan binatang Zhao Feng terlalu besar. Manusia, apa artinya ini? Serigala es bermata biru raksasa memancarkan niat dingin. Di bawah pengawasan ketat, Zhao Feng menyadari bahwa ras serigala es bermata biru ini adalah dewa sejati tingkat 3. Sujudlah padaku atau jangan salahkan aku karena tidak sopan, Zhao Feng berkata dengan lemah. Pulau Bulu Langit juga memiliki sekelompok ras serigala es bermata biru, dan mereka telah mengirim orang untuk membunuh Zhao Feng, jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Zhao Feng juga mulai merasa bingung mengapa binatang di alam mimpi kuno tidak berubah menjadi bentuk manusia. Hampir semua ras di alam dewa desolet kuno berada dalam bentuk manusia. Mustahil, perlombaan serigala es bermata biru tidak akan pernah tunduk pada ras lemah sepertimu. Kata serigala es bermata biru yang memimpin dengan dingin. Kalau begitu aku akan membuatmu sujud. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan pasukan binatang di belakangnya hancur. Zhao Feng tidak hanya duduk di sana, dia menyerbu ke dalam hutan es dengan kera iblis bersayap hitam. Dia tidak datang ke alam mimpi kuno untuk bermain, dia ada di sini untuk memperjuangkan sumber daya dan meningkatkan kekuatannya.
Begitu dia cukup kuat, Zhao Feng akan kembali ke alam dewa kuno yang sunyi dan membunuh dewa sejati Guisa. Zhao Feng dan kera iblis bersayap hitam terbang menuju ahli terkuat dari ras serigala es bermata biru. Sangat cepat, Zhao Feng terkejut. Perlombaan serigala es bermata biru berspesialisasi dalam elemen es dan air, jadi ia juga sangat gesit. Itu dengan sempurna melawan kera setan bersayap hitam. Kekuatan Zhao Feng saat ini tidak cukup untuk melawan serigala es bermata biru peringkat 3 dewa sejati. Dia hanya bisa bersembunyi di balik Black Winged Demonic AP dan melepaskan serangan. Dari kelihatannya, aku perlu mempelajari teknik terbang baru. Mata Zhao Feng terfokus. Setelah tiba di alam dewa desolet kuno, keunggulan Zhao Feng dalam kecepatan telah berkurang. Zhao Feng bahkan sedikit lebih lambat dari dewa sejati Guili, dan dewa sejati Guisa jelas jauh lebih cepat daripada Zhao Feng. Serigala es bermata biru ini juga sangat cepat, dan serangan gabungan Zhao Feng dan kera setan bersayap hitam tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Teknik terbang sayap petir Zhao Feng dan kilatan spasial sayap petir terlalu rendah sekarang. Meskipun kekuatan suci petir anginnya sangat kuat, itu tidak bisa menutupi kekurangan mendasar dalam teknik rahasia terbang. Tribulation Lightning Eye Flame, simbol petir kesengsaraan dewa berkumpul di mata kiri Zhao Feng. Karena dia tidak secepat serigala es bermata biru, Zhao Feng hanya bisa menggunakan metode lain. Kerusakan yang disebabkan oleh api mata petir kesengsaraan secara langsung terkait dengan jumlah simbol petir kesengsaraan dewa, jadi meskipun niat jiwa Zhao Feng tidak sekuat serigala es bermata biru, itu masih bisa menyebabkan banyak kerusakan. Namun, yang mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa perlawanan serigala es bermata biru terhadap api mata petir kesengsaraan sangat kuat. Ilusi cahaya ekstrim, mata serigala es bermata biru tiba-tiba menoleh ke arah Zhao Feng dan memancarkan kekuatan garis keturunan es yang kuat. Tidak bagus, serigala es bermata biru memiliki garis keturunan air es dan juga garis keturunan mata. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Meskipun garis keturunan serigala es bermata biru sangat lemah, budidaya serigala itu sendiri sangat tinggi. Jika Zhao Feng terkena serangannya, dia akan mendapat masalah. Duplikasi mata dewa, Zhao Feng menggunakan kemampuan baru mata dewanya tanpa ragu-ragu. Sebuah cahaya keemasan melintas di mata kiri Zhao Feng. Kekuatan ilusi es yang identik ditembakkan dari mata kiri Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan itu barusan. Ekspresi serigala es bermata biru berubah menjadi shock saat melambat dan menatap mata kiri Zhao Feng dengan kaget dan sedikit ketakutan. Kera iblis bersayap hitam, serang. Zhao Feng terkejut sebelum segera memberi perintah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tetapi serigala es bermata biru tidak sekuat beberapa saat yang lalu, dan segera dikalahkan oleh Zhao Feng, kera setan bersayap hitam, dan binatang buas lainnya. Itu kehilangan kemampuan untuk bertarung, dan Zhao Feng menanamkan segel hati gelap ke dalamnya. Setelah ahli terkuat dari ras serigala es bermata biru diperbudak, pertempuran segera berakhir. Atur rampasan perang, lalu laporkan padaku. Zhao Feng memesan dan tidak peduli dengan binatang buas ini lagi. Pada saat dia menggunakan kekuatan asal, Zhao Feng merasakan sesuatu yang aneh. Sensasi aneh ini tidak muncul di alam dewa desolet kuno, dan hanya terjadi di alam mimpi kuno. Zhao Feng tiba-tiba merasa bahwa penindasan dari alam mimpi kuno padanya telah melemah. Ini pada dasarnya berarti bahwa alam mimpi kuno sekarang menerima Zhao Feng. Zhao Feng juga telah bergabung dengan alam mimpi kuno, dia merasakan perasaan hangat dan alami dari segala sesuatu di sekitarnya. Mata Zhao Feng berbinar, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Jika mata kiriku menjadi mata dewa, maka alam mimpi kuno akan dianggap sebagai dimensi asal mata dewaku. Saat ini, itu pada dasarnya menunjukkan tanda-tanda bahwa saya memiliki sedikit kendali atas dimensi ini. Zhao Feng berkata pada dirinya sendiri dengan kegembiraan. Jika tebakan Zhao Feng benar, maka saat mata dewanya benar-benar terbangun adalah saat alam mimpi kuno akan sepenuhnya di bawah kendalinya. Zhao Feng akan menjadi penguasa tertinggi dimensi ini, dan semua sumber daya akan menjadi miliknya. Semua ras yang kuat di sini juga akan berada di bawah kendalinya. Tentu saja, ini hanya tebakan Zhao Feng. Saya harus menjadi lebih kuat untuk membuktikan semua itu. Mata Zhao Feng tegas, dan keinginannya untuk menjadi kuat melonjak. Gerombolan binatang Zhao Feng melaporkan situasinya kepada Zhao Feng. Kerugian mereka kali ini cukup besar. Lagi pula, ras serigala es bermata biru sangat buas, dan mereka berspesialisasi dalam es, air, dan ilusi.
Pada saat yang sama, manfaat yang mereka peroleh kali ini adalah yang terbesar yang diperoleh Zhao Feng sejauh ini. Terlepas dari sejumlah besar sumber daya es dan air, ada juga 2 tambang kristal dewa di bawah standar dan warisan untuk Dao Es. Ada warisan di sini? Zhao Feng kaget. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Namun, Zhao Feng pertama kali datang ke tambang kristal dewa di bawah standar dan tidak peduli dengan warisan untuk saat ini. Datang, Zhao Feng mengambil seluruh tambang kristal dewa di bawah standar dan memasukkannya ke dunia tata ruang berkabut. Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Tambang kristal putih yang bersinar kemudian menghantam tanah dan menyebabkan langit dan bumi Yuan Qi melonjak. Seluruh tambang kristal dewa di bawah standar. Mulut Black Destruction Serpent Dragon melebar tak percaya. Zhao Feng telah melemparkan seluruh tambang kristal dewa di bawah standar ke dunia tata ruang berkabut. Orang harus tahu bahwa satu tambang kristal dewa di bawah standar adalah dasar dari kekuatan bintang 4. Tanpa tambang kristal, kekuatan bintang 4 pasti akan mengalami kejatuhan dan menghilang di alam dewa desolet kuno. Dibandingkan dengan keterkejutan Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Wan, Zhao Wang, dan kucing kecil pencuri itu tidak tergerak. Kemana bocah itu pergi? Bagaimana dia bisa mengeluarkan sesuatu yang begitu berharga? Mata Black Destruction Serpent Dragon berputar. Itu jelas tidak menempatkan kristal dewa di bawah standar ini di matanya. Tetapi itu adalah keajaiban bahwa Zhao Feng bisa menarik seluruh tambang dengan kultivasinya saat ini. Little Black, taruh ranjau ke tanah. Suara Zhao Feng terdengar di dalam pikiran Black Destruction Serpent Dragon. Naga ular penghancuran hitam tanpa daya melakukan apa yang diminta Zhao Feng. Hanya beberapa makhluk di dunia tata ruang berkabut yang dapat menggunakan tambang kristal dewa di bawah standar ini, sehingga kecepatan budidaya naga ular penghancur hitam, Zhao Wang, Zhao Wan, dan kucing kecil pencuri meningkat beberapa kali lipat. Anggota dari berbagai kekuatan di Pulau Bulu Langit melakukan perjalanan menuju Arai. Jelas bahwa mereka ingin tahu mengapa pasukan penguasa Pulau Bulu Langit mengatur susunan yang menakutkan di sini. Tidak ada apapun di dalam Arai. Sebulan telah berlalu, tetapi tidak ada seorang pun dari pasukan Raja Pulau Bulu Langit yang pergi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah harta karun akan segera muncul? Semua agen intel di Sky Feather Island mengepung tempat ini, tetapi beberapa ras di dekatnya tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Ketika Dewa Sejati Guili mengejar Zhao Feng, tak satu pun dari mereka muncul kembali. Sekarang, Dewa Sejati Guisa mengatur Arai di beberapa tempat acak dan secara pribadi menjaganya. Mereka semua mulai bertanya-tanya apakah Dewa Sejati Guisa sedang menunggu Zhao Feng, tapi ini hanya tebakan mereka. Mereka tidak tahu kemana Zhao Feng pergi atau mengapa Dewa Sejati Guisa mengatur susunan pembunuhan di udara. Di gunung beberapa lusin ribu mil jauhnya dari surga Luo Ertsa Arai adalah Dewa Sejati Guisa. Sens ilahinya terkunci ke dalam Arai. Ini muncul lagi. Mata Dewa Sejati Guisa bersinar, tetapi cahayanya langsung memudar. Gangguan di ruang angkasa hanya akan muncul sesekali dan hanya sesaat, seolah-olah sedang mempermainkan Dewa Sejati Guisa. Gangguan di luar angkasa muncul 3 kali selama sebulan terakhir. Namun, Dewa Sejati Guisa benar-benar perlu membunuh Zhao Feng atau dia tidak bisa melapor kepada Tuan Pulau Bulu Langit. Selain itu, harta Zhao Feng juga sangat menarik. Masalahnya adalah hanya Dewa Sejati Guisa yang bisa merasakan gangguan di luar angkasa, jadi dia harus tinggal di sini kalau Zhao Feng melarikan diri saat dia tidak ada. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa bersembunyi? Dewa Sejati Guisa memiliki ekspresi muram. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng bisa bersembunyi di dimensi yang tidak diketahui dan tidak terdeteksi itu selamanya. Bab 1168 Teknik Metal Lightning Radiance Wings. Dalam wilayah ras serigala es bermata biru di alam mimpi kuno adalah kolam es. Di bawah kolam adalah warisan, tapi karena ras serigala es bermata biru memiliki peringkat yang relatif rendah di antara 10.000 ras kuno, warisan ini tidak akan terlalu kuat. Selanjutnya, Zhao Feng mengkhususkan diri dalam Dao Api dan Angin Petir, dan dia saat ini memahami Dao Logam. Dia tidak memiliki terlalu banyak waktu ekstra untuk mengolah Dao Es. Namun, ini adalah tempat yang bagus bagi Zhao Wan untuk berkultivasi. Zhao Feng membawa Zhao Wan dan Zhao Wang ke alam mimpi kuno, dan wilayah perlombaan serigala es bermata biru menjadi tempat budidaya pribadi Zhao Wan. Meskipun budidayanya masih hanya pada tahap puncak dari alam cahaya mistik,
kekuatan keseluruhannya meningkat dengan cepat. Suara mendesing. Zhao Feng dengan cepat terbang melalui alam mimpi kuno. Penindasan dari alam mimpi kuno padaku telah melemah. Kecepatan saya bahkan lebih besar di sini. Zhao Feng tersenyum tipis dan tiba di puncak gunung. Terlepas dari kecepatan, kemampuan sensorik dan penglihatan Zhao Feng telah diperkuat juga. Visi mata spiritual Dewa Zhao Feng sudah sangat menakutkan, tapi sekarang bahkan lebih menakutkan, itu bisa melihat lebih dari 1 juta mil di alam mimpi kuno. Namun, ini semua akan hilang jika Zhao Feng kembali ke alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Feng duduk, dan beberapa sumber daya dan kristal dewa muncul di hadapannya. Untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, Zhao Feng memutuskan untuk tidak menggunakan kristal dewa di bawah standar lagi. Meskipun kristal dewa jarang, Zhao Feng memiliki beberapa tambang kristal dewa di bawah standar di alam mimpi kuno, dan kristal dewa kadang-kadang terbentuk di tambang kristal dewa di bawah standar, yang kemudian dapat dia gandakan dengan mata kirinya. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen teknik petir angin untuk menyerap kekuatan ilahi murni dan surga bumi Yuan Qi di dalam sumber daya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan Lightning Fire Obliteration untuk menyempurnakan tubuh petir suci dengan kekuatan petir kesengsaraan dewa. Ini hanyalah aspek fisik, Zhao Feng juga menganalisis teknik rahasia terbang di dalam jiwanya. Zhao Feng telah membunuh terlalu banyak demigod setelah datang ke alam dewa desolat kuno, dan dia bahkan membunuh dewa sejati Guili juga. Semua ahli ini memiliki banyak teknik gerakan dalam dimensi interspesial mereka, jadi Zhao Feng mencoba memahami semuanya dan membuat yang cocok untuk dirinya sendiri. Teknik terbang sayap petir mengandung dao angin dan dao petir, tapi angin sangat gesit dan lebih cocok untuk menghindari. Dalam hal kecepatan murni, kilat jauh lebih baik, jadi saya bisa menyerah pada elemen angin. Logam secepat cahaya dan menembus segala hal. Dalam hal kecepatan, ini setara dengan lightning. Jika saya bisa membuat teknik terbang yang dibentuk oleh dao petir dan dao logam, efeknya seharusnya tidak terlalu buruk. Petik 2. Zhao Feng segera memutuskan jalannya, tetapi akan terlalu sulit untuk membuat teknik rahasia terbangnya sendiri dari awal. Akan jauh lebih mudah jika dia bisa membaca beberapa teknik terbang metal lightning lainnya. Sebulan segera berlalu, dan Zhao Feng membuat banyak peningkatan dalam 5 elemental wind lightning teknike dan golden kun secret lightning body. Namun, dia tidak bisa menciptakan teknik terbang. Zhao Feng mengeluarkan 2 buah anggur. Satu berwarna emas sementara yang lainnya biru tua. Kedua buah ini masing-masing mengandung intent of metal dan lightning. Lapisan kristal di sekitar mereka telah dihilangkan seluruhnya sekarang. Saat kedua buah anggur ini muncul, Zhao Feng memasuki dunia yang dipenuhi dengan cahaya keemasan dan kilat. Petir berderak di langit saat cahaya keemasan memancar kemana-mana. 1 bulan lagi berlalu, dan Zhao Feng membuka matanya. Weng gelombang, weng gelombang, weng gelombang. Sepasang sayap petir merah terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan menembakkan cahaya ke langit. Sayap di belakang punggung Zhao Feng kemudian mulai perlahan berubah menjadi kilau keemasan cerah karena semua kekuatan metal mulai melonjak ke arah Zhao Feng. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana di surga dan bumi. Suara mendesing. Zhao Feng dengan cepat terbang ke depan saat sayap emas murni di belakangnya meninggalkan jejak cahaya keemasan di langit. Zhao Feng menjadi semakin cepat. Dia sepertinya melewati segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara mendesing. Zhao Feng seperti meteor emas berkobar yang melesat melalui langit dan bumi. Tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Tidak menghitung keuntungan dari alam mimpi kuno, saya akan menjadi 2 kali lebih cepat di alam dewa desolat kuno dibandingkan dengan ketika saya menggunakan teknik terbang sayap petir. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Ini masih di bawah dasar bahwa Zhao Feng baru saja menciptakan teknik terbang. Saat dia semakin memahami intent of metal, Zhao Feng akan mampu menganalisis teknik terbang dan memperbaikinya lebih cepat. Zhao Feng menggunakan teknik ilahi sebagai dasar untuk menciptakan teknik terbangnya, jadi ketika teknik terbang Zhao Feng selesai, setidaknya itu juga akan menjadi teknik ilahi. Sekarang saya harus menguji teknik spasial. Zhao Feng memiliki ekspresi bersemangat dan penuh harap. Weng weng gelombang, weng gelombang. Sayap emas murni di punggung Zhao Feng berubah menjadi petir biru keemasan. Kilatan ruang sayap petir. Sayap di belakang Zhao Feng melepaskan ledakan yang memekakkan telinga saat dia terbang. Saat ini, Zhao Feng sepertinya berubah menjadi sambaran petir yang menempuh jarak beberapa puluh ribu mil dalam sekali jalan. Itu seperti sambaran petir yang sebenarnya berkedip.
menggunakan metal sebagai dasar utama untuk terbang dan mendukungnya dengan wind dan lightning. Untuk teknik spasial, gunakan dao petir sebagai dasar dengan metal dan angin sebagai pendukung. Petik 2. Ini adalah inti dari teknik terbang Zhao Feng. Sebut saja ini teknik terbang Metal Lightning Radiance. Zhao Feng menamai teknik terbangnya. Tentu saja, keterampilan ini baru saja dibuat oleh Zhao Feng, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Zhao Feng kemudian mulai mengembangkan teknik ini dan memperbaikinya. Binatang buas di wilayah Zhao Feng bisa melihat kilatan cahaya keemasan dan kilat yang menggelegar di langit setiap hari. 3 bulan kemudian, teknik Metal Lightning Radiance Wings milik Zhao Feng telah disempurnakan, dan terbangnya lebih cepat dari sebelumnya. Keterampilan itu setidaknya teknik ilahi tingkat menengah. Zhao Feng memahami Dao Logam juga membantu 5 elemen teknik petir angin dan tubuh petir suci kun emas secara dramatis. Dalam waktu setengah tahun, Zhao Feng telah mengembangkan kedua teknik ini ke tahap awal level mereka saat ini dan memastikan fondasi mereka sangat kuat. Semua aspeknya telah meningkat, dan Zhao Feng dapat menerobos ke tahap akhir dari kedua teknik tersebut kapan saja. Tuan, Dewa Sejati Guisa telah pergi. Suara Black Destruction Serpent Dragon terdengar di benak Zhao Feng saat ini. Selama periode waktu ini, Zhao Feng selalu berada di alam mimpi kuno dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Yang dia lakukan hanyalah membiarkan naga ular penghancuran hitam mengawasi apa yang terjadi di luar, terutama pada Dewa Sejati Guisa. Dia pergi, sosok Zhao Feng perlahan menghilang dari alam mimpi kuno dan muncul di dunia tata ruang berkabut. Jika Dewa Sejati Guisa masih di sini, dia pasti bisa merasakan gangguan spasial di Heaven Luo Earth Saarai dan menyerang tempat di mana Misty Spatial World disembunyikan, tetapi tidak ada yang terjadi di dunia luar. Dari kelihatannya, Dewa Sejati Guisa benar-benar telah pergi. Dia mungkin pergi ke perlombaan domba emas api berkobar untuk mencari tahu lebih banyak tentang saya. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya dan mulai berpikir. Di mata Dewa Sejati tingkat 3, ras domba emas api yang berkobar seperti sekelompok semut. Membunuh mereka semua tergantung pada mood Dewa Sejati Guisa. Tapi Dewa Sejati Guisa telah menjaga tempat ini selama setengah tahun. Ini berarti penguasa Pulau Bulu Langit tidak ada. Zhao Feng menganalisis, dan senyum muncul di wajahnya. Menurut tebakan Zhao Feng, penguasa Pulau Bulu Langit mungkin pergi ke perlombaan giok emas bersama si Feng. Karena Tuan Pulau Bulu Langit tidak ada, Zhao Feng jauh lebih aman. Little Black, serang aku. Niat pertempuran muncul di mata Zhao Feng. Karena Dewa Sejati Guisa dan penguasa Pulau Bulu Langit tidak hadir, apakah mereka berpikir arai surga Luo Bumisa yang sangat sedikit dapat menghentikan Zhao Feng dan teman-temannya? Selanjutnya, jika Zhao Feng membunuh orang-orang ini dan mulai menuju ke wilayah Raja Pulau Bulu Langit, Dewa Sejati Guisa akan dipaksa untuk kembali. Baik, naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi dingin dan menakutkan. Sekarang telah pulih kembali ke budidaya Dewa Sejati peringkat 1, dan ingin pergi keluar dan bertarung sejak lama. Di dunia luar, 23 murid dan pelayan dari Tuan Pulau Bulu Langit tidak berdaya. Mereka telah tinggal di sini selama setengah tahun dan memasang susunan ini, tetapi susunan ini hanya berisi udara. Ai, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan penguasa Pulau Kedua. Itu benar, penguasa Pulau Kedua menjaga tempat ini secara pribadi selama setengah tahun juga. Semua orang hanya berani berdiskusi dengan nada rendah setelah Dewa Sejati Guisa pergi, tetapi mereka tidak berani mengutuk penguasa Pulau Kedua terlalu jelas. Dari sini, seseorang dapat melihat bahwa kekuatan dari 3 penguasa pulau tertanam di dalam hati mereka. Namun, 2 sosok tiba-tiba muncul dalam arai entah dari mana. Salah satunya tertutup sisik hitam, dan matanya dingin dan haus darah. Itu membuat hati seseorang bergetar. Orang lain sangat tampan, dan rambut emasnya tertiup angin. Satu mata emas tenang dan sunyi. Apa? Mengapa ada seseorang di dalam? Salah satu murid yang lebih serius langsung melotot karena terkejut. Cepat mulai susunan pembunuhan, salah satu murid demigod yang lebih kuat langsung meraung, dan semua orang memulai arai surga Luo Bumisa dengan kekuatan suci mereka. Sebuah arai yang disiapkan oleh 23 dari mereka sangat kuat. Bahkan Dewa Sejati peringkat 2 tidak dapat menerobosnya. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengedarkan penghapusan petir api tanpa mengatakan apapun dan menggabungkannya ke dalam telapak tangan emasnya.
The Sky Destroying Secret Lightning Palm sangat merusak terhadap Little Worlds dan hal-hal seperti itu, termasuk Heaven Luo Earth Saarai. Cahaya telapak tangan emas raksasa yang ditutupi dengan api keemasan merah mendarat di susunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Arai mulai bergetar, dan lebih dari selusin orang yang lebih lemah merasakan darah mereka mengalir. Adapun naga ular penghancuran hitam, itu melepaskan api hitam dengan cakarnya saat itu menabrak Arai. Ledakan, peng, bam. Hanya satu serangan dari masing-masing menyebabkan tanda-tanda Heaven Luo Earth Saha Arai runtuh. Ini membuat para pelayan dan murid menjadi putih saat hati mereka melonjak ketakutan. Kedua orang ini sangat kuat. Mungkinkah ini sebabnya penguasa pulau kedua menyuruh kita menyiapkan Arai di sini? Petik 2. Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon telah keluar dari Arai sementara para pelayan dan murid berseru. Lari! Wajah semua pelayan dan murid kehilangan warna ketika Heaven Luo Earth Saha Arai pecah. Para pelayan dan murid ini mulai menyebar ketakutan. Sepasang sayap emas murni muncul di belakang punggung Zhao Feng. Dia seperti matahari, cerah dan menarik perhatian. Suara mendesing. Sebuah cahaya keemasan melintas, dan 3 orang yang melarikan diri terpotong menjadi 2. Suara mendesing. Cahaya keemasan bergerak lagi, dan beberapa pelayan lainnya jatuh. Sangat cepat. Teknik rahasia terbang macam apa ini? Naga ular penghancuran hitam terkejut. Cahaya keemasan dengan cepat terbang mengelilingi langit dan bumi dan langsung membunuh semua orang yang mencoba melarikan diri. Ayo pergi ke wilayah Raja Pulau Bulu Langit. Naga ular penghancuran hitam berubah menjadi bentuk aslinya, membawa Zhao Feng, dan menuju ke arah pangkalan Raja Pulau Bulu Langit. Dewa sejati Guisa, yang baru saja pergi dan sedang menuju ke arah perlombaan domba emas api berkobar, tiba-tiba berhenti, dan matanya menjadi merah darah saat dia memegang tanda pesan di tangan kanannya yang saat ini sedang gemetar. Zhao Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Dewa sejati Guisa meraung saat dia segera kembali.